Hai guys, hari ini kita akan bahas film drama horor The Eye tahun 2002. Ceritanya tentang seorang gadis buta yang akhirnya bisa melihat kembali setelah operasi cangkok kornea. Tapi sejak itu ia justru melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan kalau kalian suka rangkuman film seperti ini, tolong dibantu like dan subscribe. Terima kasih, terima kasih. Cerita dibuka dengan seorang gadis buta bernama Moon. Sejak kecil belum pernah melihat indahnya dunia, sampai akhirnya keluarganya kasih dana buat operasi cangkok kornea. Bisa kita lihat matanya putih Byakugan. Singkat waktu, Moon menjalani operasi cangkok kornea di rumah sakit. Di sana Moon berteman dengan bocil menderita tumor ganas bernama Yin Yin. 痛嘅。如果太痛，慢慢打開你雙眼。 Saat pertama kali perban dibuka, Moon hanya bisa melihat cahaya putih buram yang menyakitkan. Di samping keluarganya, kelihatan ada samar sosok hitam besar yang orang lain tak bisa lihat. 係咪好痛啊？佢由細到大痛都 Karena kondisinya belum stabil, dokter nutup perban itu lagi. Katanya mata sama otaknya masih perlu waktu buat bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, lama-lama matanya mulai terbiasa sama cahaya. Walau penglihatannya masih buram, tapi itu sudah membuatnya cukup senang karena operasinya berjalan lancar. 姐姐，你係咪睇到嘢啦？好嘢，姐姐睇到嘢啦！ Sementara itu, nenek Moon yang dengar kabar cucunya yang bisa melihat langsung OTW ke rumah sakit untuk menjemput. Tapi ternyata Moon belum boleh pulang, soalnya mata sama otot matanya masih harus beradaptasi. Karena penasaran dengan wajahnya sendiri, Moon sampai minta perawat nganter ke toilet buat ngaca. Bisa kita lihat banyak benda yang belum ia kenali karena selama ini Moon hanya mengenalinya lewat sentuhan. Tak lama kemudian Yin Yin nyamperin dengan wajah sedih karena besok harus menjalani operasi. Lantas Moon mencoba mengalihkan suasana dengan mengajak foto bersama. 我哋一齊影張相啦！呢個咩嚟㗎？呢度嘅。好。 Setelah bercanda sama Yin Yin, di malam harinya Moon mulai merasa aneh. Ia kembali melihat samar sosok hitam, tapi kali ini sosok itu membawa salah satu pasien dari ruangan. Rasa penasaran membuatnya mengikuti mereka sampai ke lorong, tapi tiba-tiba mereka menghilang. Hingga tak lama kemudian terdengar suara kambing. Moon yang makin penasaran mencoba mendekat, tapi pasien itu langsung pergi. Lalu tiba-tiba, meski kadaluarsa gerakannya secepat flash, tiba-tiba berada di depan, melayang mendekat dengan tubuh gemetar kedinginan dan langsung hilang. Paginya Moon kaget dengar kabar dari perawat kalau pasien di depan ranjangnya sudah meninggal. Padahal semalam dia melihatnya pergi bersama sosok hitam yang dia kira pengunjung. Tapi perawat itu bilang tak mungkin karena malam hari dilarang berkunjung. Lalu siapa sebenarnya sosok hitam itu? Pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang hari. 本來啊，盧醫生咧就話要，哇，3點鐘添。 Setelah kondisi fisiknya mulai stabil, Moon akhirnya diizinkan pulang. Tapi setiap 2 hari sekali, Moon harus datang ke psikoterapis. Tujuannya menambah pengetahuan dari apa yang dia lihat karena selama ini Moon hanya mengenal objek lewat sentuhan tangan, bukan dari penglihatan. Dokter bernama Xiaomi lebih khawatir pada aspek psikologisnya karena setelah lama buta lalu tiba-tiba bisa melihat lagi, Moon pastinya bingung melihat hal baru. Pernah kejadian saat ketemu dengan pelatih biolanya, Moon heran melihat orang lain yang dikiranya habis mandi tepung padahal aslinya albino. Karena kakaknya Indah Wong seorang pramugari yang harus keluar kota, lantas ia pun minta tolong dokter untuk menemani Moon selama seminggu ke depan untuk menjalani terapi. Karena pandangan pertama, lantas dokter itu pun setuju. Di malam hari saat Moon jali-jali di apartemen sendirian, tiba-tiba muncul bocil yang nanya soal rapornya yang hilang. Anehnya lagi, si bocil sambil ngemil lilin putih sesajen di depan pintu.
Tapi begitu Moon teralihkan, bocil itu hilang entah kemana. Moon terdiam dan sempat mikir mungkin tadi salah lihat karena penglihatannya masih buram. Tapi suara bocil itu, suaranya jelas-jelas terdengar bertanya. Di hari-hari berikutnya, Moon mulai bermimpi buruk serasa sedang berada di lorong sebuah rumah sakit. Dinding dan lantainya dari kayu membuat suasananya terasa di desa. Pas bangun, Moon langsung kaget karena kamarnya berubah seperti kamar orang lain. Tapi yang bikin merinding, terlihat bayangan di kursi seolah bekas dipakai menggantung diri. Entah apa artinya. Sementara itu, neneknya yang lagi main di rumah tetangga mendengar kabar duka, di mana anak tetangganya bundir gara-gara orang tuanya yang tak percaya kalau rapotnya beneran hilang. Kata pendeta, arwahnya pasti penasaran karena urusannya di dunia belum kelar. Ternyata si bocil yang Moon lihat semalam itu hantu. Hantu penasaran yang setiap malam mencari rapotnya yang hilang. Singkat waktu, saat Moon sedang belajar kaligrafi Mandarin, tiba-tiba ia ditegur hantu mantan murid gurunya yang sudah meninggal. Hantu itu kesal karena meja belajarnya dipakai sama Moon. Untungnya teguran itu hanya sebatas peringatan karena hantu tersebut langsung hilang. Dari situ Moon mulai curiga ada yang tak beres sama matanya. Lantas dia pergi ke praktek menemui dokter Xiaomi buat nanya soal siapa pendonor matanya. Tapi Xiaomi lagi tak ada di tempat karena sedang meeting di luar. Sambil menunggu dokter Xiaomi datang, Moon mutusin cari makan di sekitaran situ. Saat sedang menunggu pesanan datang, tapi sialnya malah ketemu sama hantu buntung. Arwah penasaran istrinya si koki warung. Moon yang melihatnya langsung ketakutan, lantas pegawai lalu menegur, katanya jangan dipelototin terus nanti bisa celaka. Rupanya pegawai itu juga bisa melihat hantu. Setelah mendengar cerita pegawai itu, wajah Moon mendadak pucat, bahkan sampai kehilangan selera makan. Dengan tubuh yang masih gemetar, Moon buru-buru keluar dari warung, tapi belum sempat menarik nafas lega, tiba-tiba kecelakaan terjadi tepat di depannya. Karena kepo, Moon langsung ngecek. Pas dilihat, ternyata anak kecil ketabrak mobil. Dan tepat di samping jasadnya ada arwahnya yang lagi menatap sedih. Dari situ Moon baru ngeh kalau sosok hitam yang kemarin dia lihat ternyata malaikat ceking, tugasnya bawa jiwa orang mati. Di tempat itu dia ketemu sama Xiaomi. Kebetulan ketemu, sekalian aja dia cerita tentang apa yang sudah dialaminya selama ini. Katanya sejak dia bisa melihat banyak hal goib di sekitarnya yang seharusnya tak dilihat sama manusia, dan itu bikin dia ketakutan. Lantas Moon nanya soal siapa pendonor matanya, tapi Xiaomi juga tak tahu. Soalnya yang operasi matanya bukan dia, tapi pamannya Dr. Ho. Merasa agak mendingan meskipun sedikit kecewa karena Xiaomi tak percaya ceritanya, lantas Moon pun minta diantar pulang ke apartemen. Pas mau naik lift, lagi-lagi Moon melihat arwah gentayangan karena dari CCTV sosok itu tak terlihat. Untungnya saja ada orang lain yang masuk ke lift, sementara dia yang ketakutan milih tetap di luar. Setelah liftnya balik lagi, arwah itu akhirnya menghilang. Ngerasa aman, dia pun masuk ke lift tapi tiba-tiba muncul bayangan. Kebayang gimana rasanya berduaan sama aki-aki setan, apalagi lift menuju ke lantai 15 nyampainya terasa lama. Begitu pintu kebuka, Moon langsung kabur. Untungnya saja nggak diikutin. Sejak hari itu, Moon langsung ngurung diri di kamar berhari-hari. Dia nggak berani keluar rumah atau beraktivitas seperti biasa. Bahkan sekedar cebok pun ogah. Ngelihat kondisinya itu, nenek Moon menjadi khawatir. Di hari selanjutnya, Xiaomi ngobrol sama pamannya Dr. Ho.
Dia minta identitas pendonor mata Moon. Soalnya dia yakin alasan Moon bisa melihat hantu gara-gara mata pendonor tersebut. Tapi pamannya tak percaya dan menolak tegas karena permintaannya itu termasuk rahasia medis soal etika kedokteran, jadi tak boleh sembarangan. Meski kecewa, tapi Xiaomi tak menyerah begitu saja. Hingga tak lama kemudian, Xiaomi dapat telepon dari nenek Moon, katanya kondisi Moon makin parah dari hari ke hari. Mendengar itu, Xiaomi langsung OTW. Ngelihat kondisi Moon kayak gitu, Xiaomi jadi khawatir karena bagaimanapun juga Moon harus tetap menjalani hidup dan berani menghadapi kenyataan. Xiaomi bukan cuma sekedar menasehati tapi juga kasih solusi. Dia bersedia menemani Moon beraktivitas sehari-hari supaya Moon tak terus-terusan dalam ketakutan. Hari itu Xiaomi menemani Moon main biola, tapi di tengah latihan tiba-tiba Moon pingsan. Alhasil Moon langsung dilarikan ke rumah sakit. 姐姐， Di rumah sakit, Moon bertemu dengan Yinyin. Katanya dia sudah sembuh dan tak perlu lagi menderita di dunia ini. Moon baru sadar itu sebenarnya kalimat perpisahan. Wajah Yinyin tampak pucat. Rupanya ia baru saja meninggal setelah operasi yang gagal. Moon pun hanya bisa menangis saat melihat arwah Yinyin dijemput malaikat ceking dan dibawa pergi menuju ke alam baka. 姐姐，我走啦。 Melihat Moon yang mematung, lantas Dr. Ho nyamperin mau kasih tahu kabar duka. Tapi Moon sudah bilang duluan kalau Yinyin sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Dr. Ho langsung kaget. Ternyata Moon memang bisa melihat arwah. Di hari berikutnya, seperti biasa Xiaomi menemani Moon beraktivitas. Kali ini dia juga ngasih amanat dari Yinyin sebelum bocah itu meninggal. Isinya sebuah foto kenangan mereka. Tapi yang bikin aneh, Moon sama sekali tak kenal dengan foto wajahnya sendiri. Rupanya selama ini Moon melihat wajah orang lain, yaitu wajah si pendonor mata. Pantasan kadang dia suka ngerasa aneh, misalnya kamarnya sendiri kelihatan jadi kamar orang lain. Mungkinkah yang dilihatnya kamar tidur si pendonor mata? 鬼魂意識冇辦法釋懷，之後一直見到嗰位小姐。 Di sisi lain, Dr. Ho yang berubah pikiran memanggil keponakannya buat ngasih dokumen tentang pendonor mata Moon. Tapi dia wanti-wanti ini rahasia. Kalau sampai ketahuan, anggap saja Dr. Ho tak pernah terlibat. Mendengar itu, Xiaomi langsung paham dan berjanji bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Singkat cerita, si pendonor mata ternyata berada di Thailand. Moon dan Xiaomi pun langsung terbang dari Hong Kong. Setelah perjalanan panjang, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Ponachalai. Dari kota Bangkok, mereka melanjutkan perjalanan darat menuju ke rumah sakit yang tertera di dokumen itu. Sepanjang jalan, Moon menatap keluar jendela mobil. Dan tanpa diduga, ia melihat ratusan rumah kebakar dan arwah gentayangan. Sesampainya di rumah sakit, Moon memeriksa di sekeliling. Ternyata tempat itu persis dengan yang muncul di dalam mimpi buruknya. Ia semakin yakin inilah rumah sakit yang selalu hadir di mimpinya itu. 阿華，嗰次破夢見到嘅地方就喺呢度啊！買嘢卡買嘢，Mister。 Tak lama kemudian dokter yang menangani mata pendonor datang. Mereka lalu menemui Dr. Ek dan minta alamat atau dipertemukan dengan keluarga pendonor dengan alasan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Tapi Dr. Ek menolak karena itu bukan wewenangnya. Tapi setelah mendengar Moon yang bisa melihat hantu gara-gara mata pendonor, Dr. Ek sontak terkejut. Rupanya pendonor itu bernama Lin, teman masa kecil Dr. X sendiri. Lin dikenal sebagai orang baik, tapi sering bertingkah aneh seolah bisa melihat hantu. Karena hal itulah penduduk desa termasuk Dr. X sendiri tidak percaya, bahkan menganggap Lin sebagai pembawa sial. Baru setelah kejadian ini Dr. X sadar mata biakugan Ling memang punya kemampuan itu dan ia menyesal karena dulu pernah ikut membulinya. Tapi lebih dari itu, mata Lin sebenarnya juga bisa melihat orang yang akan mati atau melihat musibah yang akan datang, seakan matanya bisa melihat kejadian di masa depan.
Pernah suatu kali ia memperingatkan warga desa soal bencana yang akan terjadi, tapi warga desa tak ada yang percaya. Hingga benar saja, di tengah malam kebakaran besar terjadi berlangsung sampai di siang hari. Rumah-rumah yang dilihat Moon dalam perjalanannya tadi ternyata adalah bekas rumah yang terbakar itu. Akibatnya, sehari setelah kebakaran, Lin yang kena mental akhirnya bundir di rumah orang tuanya. Mendengar cerita itu, Ibu Lin tiba-tiba pergi begitu saja, seakan tak sanggup lagi menanggung luka lama dari kisah tragis anak satu-satunya. Setelah mendengar cerita itu, Moon yang penasaran ingin melihat langsung tempat Lin mengakhiri hidupnya. Bahkan bekas bundir itu masih terlihat jelas di sana. Lalu ia pun memutuskan untuk bermalam di kamar tersebut. Malam itu, Dr. Ek dan Xiaomi meninggalkannya sendirian. Ternyata Moon punya maksud lain. Di tengah malam, dia diam-diam dengan sengaja memanggil arwah Lin tepat di meja rias almarhum. Dan tiba-tiba saja mendapat sebuah penglihatan. Moon bisa melihat bagaimana kehidupan Lin yang pedih. Sejak kecil, Lin sering dibully, dikucilkan, bahkan setiap ada orang yang sakit dan meninggal, dialah yang selalu disalahkan hanya gara-gara memperingati orang tersebut. Sampai gadis pun, orang-orang desa tetap memperlakukannya dengan buruk. Satu-satunya orang yang selalu melindungi Lin hanyalah ibunya sendiri hingga akhir hayatnya. Mengetahui fakta itu, Moon langsung menemui Ibu Lin lalu mengatakan kalau arwah Lin terjebak di lingkaran bundir karena masih ada urusan di dunia yang belum selesai. Mendengar hal itu, ibunya langsung marah karena ia teringat di sepanjang hidupnya selalu melindungi Lin tanpa pernah menyerah sedikit pun. Tapi justru Linlah yang menyerah pada kehidupan ini, memilih bundir meninggalkan ibunya sendirian. Itulah yang membuat ibunya begitu kecewa dan marah. Ternyata arwah Lin belum tenang karena ibunya sendiri belum bisa memaafkan. Melihat Ibu Lin yang tetap tak bergeming, lantas Moon kembali ke kamar dengan tekad menolong arwah Lin agar tak terus-terusan terjebak dalam lingkaran bundir. Namun justru Moonlah yang tiba-tiba kerasukan dan hampir mengulang nasib yang sama. Sementara itu, Ibu Lin yang sebenarnya sangat menyayangi anaknya bisa merasakan kepedihan arwah Lin bahkan mendengar suara anaknya yang terus meminta maaf. Tak tega, akhirnya sang ibu menyusul ke kamar dan menemukan Moon yang hampir tewas tergantung. Lantas ia langsung menurunkannya. Melihat hal itu, Ibu Lin akhirnya luluh, memaafkan dan merelakan kepergian anaknya. Barulah arwah Lin bisa tenang dan OTW ke alam baka. 發生咩事啊？ Keesokan harinya, mereka langsung berdoa di makam Lim untuk mendoakan arwahnya biar nggak nyangkut di pintu alam barzah. Dan hari itu juga, Moon dan Xiaomi langsung menuju ke bandara. Di tengah perjalanan kota, bus yang mereka tumpangi terjebak macet panjang. Moon yang terbangun dari tidurnya mendadak melihat ratusan arwah melintas di luar jendela. Merasa ada yang tidak beres, ia pun turun dari bus untuk memeriksa keadaan. Ternyata kemacetan panjang itu disebabkan kecelakaan truk tangki gas dan rupanya arwah-arwah yang dilihat Moon tadi adalah jiwa orang-orang yang berada di jalanan itu, alias calon yang akan mati. Persis seperti yang pernah dialami Lin saat mendapat penglihatan tentang kebakaran besar di desanya. Menyadari orang-orang berada dalam bahaya, Moon segera memberi peringatan. Namun sama seperti yang dialami Lin dulu, tak ada yang percaya padanya, bahkan dianggap gila. Sementara itu, Xiaomi yang baru terbangun mendapati Moon sudah tidak ada di tempat duduk. Lantas ia langsung turun dari bus dan bergegas mencarinya. Sedangkan di sisi lain, gas menyebar di jalanan begitu cepat. Tak lama kemudian, bencana pun terjadi.
Astagfirullah, ratusan orang tewas terbakar. Terlihat mayat-mayat gosong seperti manekin dan arwah mereka berjejer kayak antrean bansos. Untung Xiaomi datang dan berhasil menyelamatkan Moon dari ledakan, meski serpihan kaca melukai matanya. Sejak kejadian itu, hidup Moon berubah drastis. Matanya rusak parah, hingga akhirnya ia kehilangan penglihatan untuk selamanya. Waktu pun berlalu, Moon pun akhirnya kembali buta. Tapi kali ini dia justru bersyukur dengan kebutaan itu, karena tak lagi bisa melihat hal-hal gaib yang selama ini bikin hidupnya berantakan. Mungkin memang itu takdir yang Tuhan kasih. Setidaknya sekarang Xiaomi menjadi mata untuknya. Melalui kisah Moon yang mendapat mata baru dan Ling sang pendonor, kita diajak menyadari bahwa kadang melihat terlalu banyak justru membuat hidup lebih menderita. Sehingga pada akhirnya yang terpenting bukanlah mata fisik, melainkan hati yang mampu menerima kenyataan dan berempati pada sesama. Moon menyadari bahwa kebutaan bukanlah kekurangan, melainkan jalan untuk kembali hidup tenang dan bersyukur. Dan terima kasih sudah mengikuti rangkuman film ini sampai akhir.